Ketiga kita nyanyi Altimai 104 tempat terdiaman di surga. Altimai 104.
Mari berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau membawa kami ke dalam Ka'bah Tuhan ini pada sabat ini. Kami mau serahkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di gereja ini, semuanya itu ke dalam tangan Yesus ya Bapa. Engkau memperhatikan segala keperluan kami, dan kami tahu Engkau ada beserta dengan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau sudah mendengar hujud doa kami ini. Kami serahkan semuanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih kepada pimpin pujian sebentar tadi, yaitu Garcia dan Ellen, Kenis, teacher, prinsip, media, dan juga teacher Carol yang melayangkan doa kita pada waktu ini. Saya ingin menjemput semua untuk berdiri dan menyanyi lagu tema minggu doa dunia untuk dari besar seperti ini. Doa pembuka akan dilayankan oleh Julbilin, Diopede, dan Pembacaan doa persembahan oleh Sergei. tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih.
Siapa yang senang berduduk, mari kita berduduk. Saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih sekali lagi atas penjagaan Tuhan kepada kami, semua kami yang ada di sini, juga kepada mereka yang tidak dapat bersama-sama berbakti di gereja Tuhan ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Adalah satu tindakan. Jadi dalam pelajaran pertama kita mendengar mengasihi harus berkorban. Yang pertama disampaikan oleh Diakon Daniel. Pelajaran yang kedua mengasihi harus bersyukur. Itu disampaikan oleh Diakon Eleron. Bukan bulan 2 Tuhan. Yang ketiga mengasihi harus mengampuni, yaitu pelajaran disampaikan oleh Seleri. Keempat, mengasihi harus mempercayai, disampaikan oleh RD. Pelajaran seterusnya, mengasihi harus menuruti, yang disampaikan oleh Diakon Joseph. Pelajaran yang keenam, mengasihi harus menyembah, disampaikan oleh chaplain kita, Jokinus. Pelajaran yang semalam, mengasihi harus berkongsi, disampaikan oleh Cik Kulna. Dan hari ini kita akan mendengar pelajaran yang terakhir, yaitu mengasihi harus menanti. Oke, mengasihi harus menanti. Kita punya ayat Alkitab, kita boleh dapat dalam 2 Timotius 4 ayat 6 hingga 7. Oke, dalam ayat 6 dia cakap, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Oke, kalau kamu baca Bible, kitab Timotius ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada si Timotius. Jadi ini adalah ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nanti kita akan dengar
Kenapa dia bagi ini ayat begini? Kenapa ini berkaitan dengan tajuk kita, mengasihi harus menanti. Lepas ini kita akan dengar cerita tentang Rasul Paulus, macam mana dia menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, next slide. Oke, sekarang ini kita akan dengar cerita. Cerita ini dia disampaikan oleh seorang penulis dan penginjil yang berasal dari Amerika. Nama penulis dan penginjil ini ialah Max Lucado. Oke, Max Lucado ini dia kasih cerita kita tentang kisah ada satu gempa bumi. Gempa bumi Armenia 1988. Gempa bumi ini dia berlaku pada 1988. Dan ada banyak gambar sebenarnya, tapi saya bagi 3 gambar saja. Oke, ini gempa bumi ini dia merosakkan hampir seluruh negara itu, hampir seluruh Armenia. Kamu bayangkan, baru yang kita kena gegaran itu sana Kundasang punya itu kan apa gitu, gempa bumi Sabah tahun 2015. Baru kita yang rasa gegaran sudah kita takut mau berlari keluar rumah kalau ada gegaran. Bayangkan dorang ini yang meruntuh-runtuh bangunan dorang ini. Mungkin jalan-jalan pun terbelah waktu itu. Jadi ada satu kisah. Max Lucado dia kasih tahu kita ada satu bapak ini. Dia ada satu orang anak. Si bapak ini lepas saja ini gempa bumi berlaku. Ini bapak dia pergi cari anak dia. Anak dia itu waktu itu berada di sekolah. Sesi persekolahan masih berlangsung. Dan gempa bumi melanda kan waktu itu. Bapak dia ini pergi cari anak dia di sekolah tempat anak dia berada. Dan bukan dia sejak sebenarnya pada waktu itu yang datang pergi sekolah mau cari anak masing-masing. Ramai lagi ibu bapak lain. Sama-sama pergi cek anak dorang. Selamatkan anak saya ini kah indah. Dan apabila ini bapak sampai di tempat sekolah anak dia ini, dia tengok itu bangunan sekolah sudah runtuh. Dalam pikiran kita mungkin kita ingat, hidup kayaknya. Kita pikir, hidup kah dia nih? Sudah kena timbun batu besar, simen. Berat itu konkret. Oke. Mungkin itu juga yang ada dalam pikiran si bapak ini waktu itu. Oke. Ibu bapak lain pun, dorang, nanti kita dengar cerita, dorang ini rasa tidak percaya. Macam mana? Itu dia punya runtuhan itu kan, dorang ingat sudah membunuh anak dorang masing-masing. Tapi, mari kita lanjut. Oke. Waktu si bapak yang tadi mula-mula ini dia pergi cari anak dia, dan sudah kena timbun, sudah itu kena timbus, sudah itu konkret semua itu simen-simen. Dan waktu dia mencari, dia tiba-tiba teringat ada satu janji dia pernah buat sama anak dia, anak lelaki dia. Janji yang dia buat sama anak dia ialah begini, walau apapun yang berlaku, saya akan sentiasa berada di mana kamu berada. Disebabkan janji dia itu kepada anak dia, dia pergi cari anak dia sampai dapat. Oke. Dan sewaktu ini bapak sudah sampai di bahagian kelas itu anak dia, bilik darjah anak dia. Oke. Sebelum itu saya mau kasih tahu untuk semua yang di depan juga yang di belakang ini, di depan saya ini, kita ada kuis. 3 orang akan boleh menjawab soalan dan ada hadiah oleh-oleh dari Pulau Pinang. Jadi boleh dengar cerita dan jawab kuis nanti. Oke, saya teruskan. Ini bapak sampai di bilik darjah anak dia yang tadi ini, dan dia mula kasih buka itu timbunan yang sudah jatuh. Waktu itu dia mencari, dia buka itu serpihan, dia tidak pakai alatan, dia tidak bawa sikup kah, dia tidak bawa itu apa saja alat. Dia guna tangan dia, tiada sarung tangan, jadi luka tangan dia. Tangan dia berdarah lah sana sini. Kita baru pegang itu tegarit sikit pun luka sudah. Ini lagi dia yang runtuhan besar, banyak lagi dia mau
buka sampai jumpa anak dia. Dan waktu ini bapak sedang mencari, ibu bapak yang lain pun pergi sana kelas juga, pergi cari itu anak dorang, mau masing-masing mau kurik sana kurik sini. Dan ada ibu bapak yang cakap begini, ayah sudah terlambat dorang bilang. Tapi si bapak ini dia terus saja buka itu timbunan. Dan ada yang cakap begini, kau tahu juga dorang ini sudah mati. Kau tahu juga dorang sudah mati. Jadi kita tidak boleh buat apa-apa, sudah nih, dorang sudah mati. Itu ada yang cakap begitu. Sampai polis yang di sana, dorang suruh ini ibu bapak semua berhenti cari anak dorang. Tapi si bapak tadi nih yang cari anak lelaki dia ini tidak putus asa waktu itu. 8 jam berlalu. 8 jam sudah dia mencari anak dia. Ya kurit dia buka itu timbunan. Lepas itu limpas lagi 16 jam. Terus pergi 22 jam. Kita pun mau tidur kan, tapi dia tidak tidur. Lepas itu 36 jam. Dia cari dan terus cari dia punya anak. Kamu boleh bayangkan tangan dia macam mana itu, pegang itu yang benda-benda tajam, terluka sana sini ya. Bukan tangan saja, kaki dia pun kali. Dan akhirnya lepas 38 jam dia mencari, dia menderita, ada tangan dia sakit kan, satu badan kali menunduk, membongkok, semualah dia buat. Selepas 38 jam dia menderita, dia kasih keluar satu keping itu dinding besar. Dan dia dengar suara anak dia. Dia kenal kan? Mana ada ibu bapak tidak kenal suara anak? Oke, jadi dia kenal itu suara anak dia. Lepas ini bapak menjerit, Arman, dia bilang. Ingat Arman nama anak dia. Dan lepas sudah ini bapak panggil, ada satu suara menjawab, ayah ini saya, dia bilang. Lepas sejak dia cakap, ayah ini saya, dia cakap satu perkataan yang berharga. Dia cakap begini, saya kasih tahu anak-anak yang lain supaya jangan risau, dia bilang. Dia kasih tahu bapak dia, saya kasih tahu anak-anak yang lain supaya jangan risau, dia bilang. Kalau ayah saya masih hidup, dia akan datang kasih selamat saya, dia bilang. Kalau saya selamat, kamu pun akan kena kasih selamat. Itu yang ayat dia cakap sama bapak dia tadi. Kenapa? So, anak dia pun masih ingat janji yang bapaknya buat. Bapak dia bilang, di mana saja kau berada, saya akan berada di sana, dia bilang. Jadi anak ini sentiasa ingat janji bapak dia. Begitu juga dengan kita. Nah, Yesus pun berjanji sama kita. Dalam Alkitab sendiri kita baca, dia cakap begini, Yesus cakap begini, aku akan datang lagi dan aku sendiri akan membawa kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Yohanes 14 ayat 3. Kita tengok nih ayat sama macam itu bapak yang janji sama anak dia tadi. Di mana anak dia berada, di situ juga dia berada. Di mana kita berada, di sana juga Yesus berada. Oke, next. Sekarang kita tengok tentang kedatangan Yesus. Sio kecil. Oke, tidak apa, saya tolong baca. Ada 2 kedatangan. Yang pertama, kedatangan pertama, Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Kalau kamu nampak sebenarnya di gambar kecil di atas itu, saya letak gambar Yesus memikul salib dia. Jadi, kedatangan Yesus yang pertama, kita tahu Yesus jadi hamba yang menderita. Dia menebus dosa kita. Dia pula yang ganti kita di kayu salib. Patut yang orang berdosa yang kena. Ini dia sendiri yang tiada dosa. Dan Yesus juga tiba dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus dia bukan lahir di dunia ini jadi orang kaya. Dia bekerja kan. Kamu pernah dengar dia jadi tukang kayu? Dia tolong bapak dia kan. Jadi dia bukan yang orang kaya terus datang pergi sini, dia menderita.
macam manusia kan biasa. Tapi bila kita tengok kedatangan yang kedua, kalau kamu tengok itu gambar, dia dikelilingi oleh di kiri kanan dia ini ada malaikat. Yesus akan menjadi raja yang menakluk dalam kedatangan dia yang kedua. Dan Yesus akan tiba dengan tentera syurga di sisinya. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua, kita sudah baca dalam Alkitab, Yesus akan datang yang semua orang nampak. Dia bukan yang bertapuk di sana saja nampak. Kita semua akan nampak. Oke, next slide. Oke, fokus kita hari ini ialah kedatangan yang kedua. Kita sekarang ini sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua. Kenapa? Apa tujuan kedatangan Yesus yang kedua? Kedatangan Kristus yang kedua adalah untuk menggenapi semua nubuatan yang masih ada. Sekarang saya mau tanya, apa maksud nubuatan itu? Oke, nubuatan itu ialah message daripada Tuhan dan perkara yang dia kasih ilham. Sebenarnya ada banyak sejak kan, banyak orang yang diguna untuk kasih tulis cerita untuk dia. Ini Alkitab ini pun kena ilham oleh Tuhan, oleh Yesus juga. Jadi itulah maksud nubuatan, message daripada Tuhan. Oke, sekarang kita tengok apa contoh nubuatan akhir zaman. Oke, ada 3. Sebenarnya ada banyak nubuatan yang akan terjadi, tapi saya kasih senarai 3 saja. Yang pertama, terjadi wabak. Oke, kalau kita baru-baru ini tahun lalu ada COVID. Nah, nanti akhir zaman akan ada epidemik. Epidemik ini penyakit berjangkit yang mudah tersebar. Jadi contoh penyakit yang akan ada waktu akhir zaman dalam Lukas 21 ayat 11, penyakit sampar. Yang mana wabak ini ialah penyakit sampar di berbagai tempat. Penyakit sampar ini ialah penyakit yang mudah berjangkit. Yang kedua, terjadi kebuluran. Sekarang sebenarnya ada sejak kebuluran, ada saja yang menderita sampai meninggal. Dan dalam Matius 24 ayat 7, Yesus mengatakan akan terjadi kelaparan di berbagai tempat. Kita menunggu lagi giliran kita nih di sini kan. Oke. Jadi dalam yang ketiga itu akan terjadi jenayah. Dalam Matius 24 ayat 12, Yesus mengatakan bahwa kejahatan akan semakin bertambah. Yang jahat tambah jahat, kejahatan itu pun meningkat. Oke, next. Sekarang kita akan dengar cerita tentang Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus ini kan saya cakap tadi dalam kita punya ayat kunci Alkitab 2 Timotius 4 ayat 6 hingga 7. Si Rasul Paulus ini adalah seorang yang setia. Dia setia menanti kedatangan Tuhan. Dia adalah salah satu orang yang setia pada zaman dia untuk menantikan kedatangan Kristus. Oke, dan kamu masih ingatkah? Si Rasul Paulus ini dia pernah kena kasih buta. Dulu nama dia Saulus, tapi dia sudah bertaubatkan dan nama dia itu jadi Paulus. Jadi kita panggil dia Rasul Paulus sekarang. Oke, si Paulus ini dia dia menantikan Yesus dengan sabar sampai dia mau meninggal, sudah pun ajal dia mau habis, sudah dia masih lagi mau tunggu. Terus saya teringat itu cerita nenek datuk saya yang dulu. Sebenarnya kita punya nenek datuk pun dorang pun menunggu kedatangan Yesus yang kedua sampai dorang meninggal tidak datang-datang. Giliran kita lagi mau menunggu. Kita pun tidak tahu, tidak ada yang boleh kasih ramal bila Yesus itu akan datangkan. Jadi Rasul Paulus ini sampai dia meninggal pun dia masih tunggu Yesus juga kedatangan dia. Dia percaya
Lalu dia menanti dengan sabar, datang juga hari itu kan. Oke. Walaupun bertahun-tahun limpas, tahun berganti tahun, tapi dia tidak patah semangat. Setiap hari berlalu, dia masih tunggu kedatangan Yesus ini. Oke, jadi soalan dia di sini, kenapa iman Rasul Paulus mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali bertambah kuat selama bertahun-tahun? Kenapa makin kuat selama bertahun-tahun? Oke, ada jawabannya ini. Sebab dia mengasihi dan menantikan kedatangan kedua Tuhan. Itu jawabannya. Dia mengasihi dan dia sentiasa mau menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke. Jadi untuk hari ini saya mau menjemput kita semua untuk terus menanti dengan penuh kasih sama macam si Rasul Paulus. Kita sentiasa mau menunggu kedatangan dia yang kedua kali. Dan mari kita minta Tuhan untuk kasih sedia diri kita, kasih sedia hati kita untuk kedatangan yang kedua kali itu. Oke, jadi cerita yang paling last adalah tentang James Gordon Bennett. Oke, James Gordon Bennett ini adalah pengasas akhbar terkenal yaitu The New York Herald. Oke, dia ini mengasaskan The New York Herald pada 1835. Dia ini kaya, orang kaya, dan dia ada 2 apartemen di sana Paris. Lepas itu sudahlah ada 2 apartemen, ada lagi estate, ada 1 estate di Prancis, lain-lain tempat dia. Di Prancis, Paris, sama juga. Dan dia ada 1 kapal layar berlabuh di Eropa. Apartemen 2, estate 1, kapal layar 1. Dia ada 3 buah rumah lagi di sana Amerika Syarikat. 3 buah rumah sudah. Dan walaupun sudah 10 tahun dia tidak menetap di sana Amerika Syarikat, tapi orang gaji dia sentiasa bersedia untuk tunggu kedatangan Tuan derang si James Gordon. Bila masa saja dia akan datang, sama macam kita bayar Tuhan. Bila masa saja dia datang. Jadi cerita hari ini membawa kita untuk sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sama macam pekerja si James Gordon ini. Diorang akan sentiasa bersedia untuk menanti kedatangan Tuhan dorang ini. Kalau tiba-tiba dia datang sana depan pintu, ready sudah semua sedia. Itu rumah dia ini orang kaya kan, semua ada stok sudah, apa keperluan pun ada sudah di dalam. Jadi beginilah cara kita untuk hidup, yaitu dengan menunggu dan berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu bila Yesus akan datang.